Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet corona. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 3853129.000 dengan memberikan keterangan corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Salam sejahtera umat Tuhan yang terkasih. Mari kita berdiri dan memasuki ibadah ini dengan mengangkat kidung pujian dari Kidung Jemaat 293. Ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya anugerah dan sejahtera tercurah atas saudara sekalian. Saudara, puji syukur pada pagi hari ini kita boleh merayakan dalam kebaktian kita beberapa momentum penting. Hari ini bersama dengan seluruh GKI se-Indonesia kita merayakan hari ulang tahun GKI. Dan juga di dalam kebaktian kita ini, di ibadah kita ini, kita akan melaksanakan sakramen baptis dan sidi. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini adalah compassion. Kita diajak untuk bersama-sama hidup dalam belas kasih Allah dan hidup merayakan belas kasih itu dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Hidup kami terselenggara hanya karena anugerah-Mu, ya Kristus. Oleh karena itu, pagi hari ini kami datang dalam rahmat anugerah itu dengan percaya. Kasih-Mu, rangkulan tangan-Mu, Engkau sediakan bagi kami. Maka dekaplah kami ya Bapa, karena kami sadar kami ini rengkeh, lemah, rapuh, penuh dengan dosa. Tanpa dekapan tangan-Mu, hidup kami sia-sia. Ya Kristus, kami mohon, mari hadirlah di tengah-tengah kami, lingkupi kami, ampuni segala salah dosa kami, dan lengkapi kami terus dengan rahmat-Mu yang ajaib. Engkaulah kekasih kami. Engkaulah Tuhan kami. Amin.
Umat Tuhan yang kekasih, mari kita berdiri. Kita akan sambut rahmat anugerah Tuhan seperti dinyatakan di dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-13. Demikian berita anugerah. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut anugerahnya. Kita diberi belas kasihan olehnya. Silakan duduk, umat Tuhan yang kekasih. Mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita teduhkan hati di dalam doa. Ya Kristus, Sang Firman yang hidup, kiranya suaramu selalu bergema di telinga kami, sehingga kami boleh belajar mencintaimu dengan hati kami, dengan pikiran kami, dan dengan jiwa kami. Kiranya sanubari kami yang paling dalam dapat memelukmu, sebab engkaulah satu-satunya sumber kekuatan, kebahagiaan,
keselamatan, dan sahabat kami yang sejati. Kami siap merenungkan sabda firman-Mu. Berbicaralah. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada kebaktian kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-31. Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi, kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertaubat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang percaya dan memelihara sabda firman-Nya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang akan Anda lakukan jika Anda punya hajat, berpesta, mengundang tamu-tamu agung, tamu-tamu penting, lalu di tengah-tengah pesta Anda, di tengah-tengah hajatan Anda itu, ada seorang yang sangat degil, kumal, lusuh, kotor, badannya penuh borok, dan bahkan
boroknya dijilati anjing, ia berada di dekat pintu rumah di mana Anda melakukan pesta. Apa yang akan Anda lakukan terhadap orang itu? Saudara-saudara, pada umumnya orang akan memintanya segera pergi. Mengusirnya barangkali. Bisa dengan cara halus, memberi dia makanan, mungkin memberi dia uang. Yang penting dia cepat pergi dan tidak menjadi pengganggu, pandangan buruk di tengah-tengah suasana pesta dengan tamu-tamu penting. Mungkin begitu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, namun si kaya yang diceritakan dalam Injil Lukas, yang membuat pesta setiap hari, yang mengundang tamu-tamu agung itu, ia tidak berlaku demikian. Ia tidak mengusir Lazarus yang penuh dengan borok, yang berada di dekat pintu rumahnya, dan bahkan mengenyangkan diri dengan remah-remah yang jatuh dari meja pesta. Ia tidak mengusirnya. Ia membiarkan Lazarus berada di pestanya dan memunguti remah-remah makanan yang jatuh dari mejanya. Saudara, coba Anda berkomentar. Apakah orang kaya yang disebut dalam Injil Lukas ini tergolong orang yang baik? Baik mana menurut saudara? Si orang kaya yang membiarkan Lazarus tetap berada di tengah-tengah pesta dengan posisinya seperti itu? Atau yang mengusirnya? Menyuruhnya cepat pergi supaya tidak mengganggu pemandangan dengan diberi bekal ini dan itu. Mana lebih baik? Yang mengusir atau yang membiarkan? Mana lebih baik saudara-saudara menurut Anda? Oh saudara-saudara, pertanyaan ini mau mengajak kita untuk melihat sosok si kaya ini dengan lebih detail. Mana yang lebih ramah dan yang lebih manusiawi? Yang mengusir secara halus maupun kasar, atau yang membiarkan sosok macam Lazarus berada di lingkungan pesta? Saudara, barangkali sekalipun tidak dapat dikatakan bahwa orang kaya ini adalah orang yang sangat baik, namun orang kaya yang doyan pesta ini sebenarnya juga tidak jahat-jahat amat. Ia membiarkan Lazarus dalam pestanya dan membiarkan Lazarus makan dari remah-remah. Ia tidak jahat-jahat amat. Namun bukan berarti ia baik-baik amat. Mari kita lihat. Mengapa kemudian ketika ia mati dan Lazarus juga mati, lalu dalam kematiannya itu oleh Tuhan orang kaya ini ditempatkan di tempat penuh penderitaan dan siksa. Mengapa demikian? Oh saudara, ia memang tidak mengusir Lazarus. Namun itu tidak berarti bahwa ia memperhatikan, peduli, mengasihi Lazarus. Ia tidak mengusirnya, tetapi ia melakukan pembiaran terhadap Lazarus. Ia tidak mengusir Lazarus pergi, namun ia juga tidak peduli terhadap Lazarus. Dan saudara, di mata Tuhan, ketidakpedulian adalah sebuah kejahatan besar. Itulah sebabnya ia ditempatkan di tempat yang penuh dengan siksa. Saudara, lawan kata dari kasih itu bukan kebencian. Lawan kata dari kasih itu adalah apatos, apatis, ketidakpedulian.
aleh-aleh mengasihi, aleh-aleh melibatkan diri, si kaya justru tidak peduli terhadap Lazarus. Ia tidak keberatan Lazarus memungut remah-remah yang jatuh dari mejanya. Namun bukan berarti bahwa ia mau berjuang dan melibatkan diri dalam persoalan hidup Lazarus, lalu dengan total mengentaskan kehidupan Lazarus yang buruk itu. Ia mungkin tidak jahat-jahat amat. Mungkin ia baik. Namun standar kebaikan hatinya hanya sampai pada batas level remah-remah. Ia tidak melibatkan diri dalam kesulitan dan kerapuhan hidup Lazarus. Ia hanya membiarkan remah-remah saja menjadi bagian hidup Lazarus. Tidak ada compassion, belas kasih, pelibatan diri terhadap Lazarus. Anda lihat sekarang, rupa-rupanya ketidakpedulian itu berlawanan begitu rupa dengan belas kasih. Compassion yang menjadi tema kita, itu artinya adalah belas kasihan. Tuhan Yesus di dalam Injil dibahasakan orang yang penuh dengan belas kasih. Ia melihat sosok yang menderita, lalu Injil mencatatkan seringkali dengan sebuah keterangan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itulah compassion. Berguncanglah hati Yesus ketika melihat sebuah penderitaan. Dan kata tergeraklah hati Yesus itu diterjemahkan dari kata Yunani splangna, rahamim di dalam bahasa Ibrani. Dan kata rahamim itu dekat dengan kata rahim. Saudara, apa yang Anda bayangkan kalau Anda mendengar kata rahim? Rahim adalah tempat yang nyaman, yang memungkinkan sosok yang ringkih, kecil, lemah, rapuh untuk tumbuh kuat dan kemudian hidup. Maka ketika Alkitab mengatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, sesungguhnya di sana mau dikatakan rahim ilahi tergoncang, dan karena itu belas kasihannya hadir, energi kehidupan mengalir. Ekspresi dari compassion yang mendalam bukanlah remah-remah, tetapi pelibatan diri dengan penuh kasih secara mendalam, total, dan tuntas. Terlibat, membebat secara total. Dan kembali pada kisah Injil Lukas. Orang kaya tadi tidak menjadi rahim kehidupan bagi Lazarus. Saudara, compassion itu bukan sekedar berbagi charity, apalagi charity yang remah-remah. Tetapi compassion itu adalah pelibatan diri secara utuh, pemberian diri secara utuh, dan itulah yang dilakukan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Banyak mujizat dan perubahan besar terjadi karena hati Kristus terguncang oleh belas kasih. Rahimnya terguncang, mengalami kontraksi dan melahirkan kehidupan. Bahkan ketika ia melihat manusia terperam dalam dosa, dalam penderitaan, compassion-nya membuat ia memberi dirinya utuh penuh. Melibatkan dirinya, bahkan ia menjadi manusia. Dan sebagai manusia, ia memberikan tubuhnya, memberikan darahnya, memberikan nyawanya, total, tuntas. Supaya apa? Supaya yang terperam dalam penderitaan itu dibebaskannya, dilepaskannya. Dan itulah spirit
dari iman Kristen. Compassion adalah soal melibatkan diri dan bahkan bertaruh nyawa demi keterlibatan itu. Saudara yang akan dibaptiskan pada hari ini, baptisan yang akan Anda terima pada hari ini mau menandai itu. Ada Kristus yang mengasihi Anda, ada Kristus yang bertaruh nyawa bersama dengan Anda. Dan umat Tuhan, Anda semua yang ada di rumah, percayalah itu. Kristus itu adalah Kristus yang bertaruh nyawa untuk Anda. Itu sebabnya situasi apapun yang sedang kita hadapi, Kristus menghadapinya bersama dengan kita. Karena Ia adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Kristus tidak memberi remah-remah kehidupan dalam kehidupan ini. Tetapi Ia memberikan tubuhnya, memberikan darahnya, memberikan seluruh dirinya. Ia menjadi sama dengan manusia, menanggung beban yang mesti kita tanggung. Ia memberikan keselamatan yang kekal kepada kita. Ia hadir untuk menjadi penebus dan penyelamat kita. Penebus, Goel. Penebus itu artinya apa? Menanggung semua yang harus kita tanggung. Ditebusnya, dibayarnya, diambil alihnya. Itulah Kristus, saudara. Jadi saudara hari ini, di tengah-tengah dunia yang sedang menderita, kita diingatkan melalui bacaan Lukas tentang Lazarus dan orang kaya ini, dan kenapa orang kaya ini mendapat perlakuan seperti yang dikisahkan dalam kisah Lukas dalam alam penderitaan, dan tak dapat dientaskan kembali. Rupa-rupanya Alkitab memberitahu persoalannya adalah ketidakpedulian. Persoalannya adalah merasa cukup berbagi sekedar dengan remah-remah. Persoalannya adalah hilangnya pelibatan diri, hilangnya pemberian diri, hilangnya passion untuk bertaruh nyawa bersama-sama menyelamatkan sebuah kehidupan. Barangkali pada saat ini ada begitu banyak orang yang tidak peduli untuk menyelamatkan nyawa dan kehidupan. Dan orang masih merasa baik-baik saja. Tidak apa-apa, saya toh tidak apa-apa. Tetapi saudara, itu adalah sebuah cerminan ketidakpedulian. Itu adalah cerminan hilangnya compassion. Pelibatan diri untuk bertaruh nyawa dalam rangka menyelamatkan nyawa. Fakta masih naiknya terus angka penyebaran pandemi ini, virus COVID-19 ini, terjadi karena begitu banyak ketidakpedulian. Lalu orang tidak merasa perlu berdiri di kaki, di sepatu orang lain. Dan ia membahayakan banyak orang di sekelilingnya. Orang merasa, ya sudahlah, seperti si kaya ini, kan cukup dengan tidak membiarkan, dengan tetap mempertahankan dia ada di pesta itu. Dengan remah-remah saja kan cukup. Alkitab mengatakan tidak cukup. Sama sekali tidak cukup. Apalagi kalau kita percaya kepada Kristus. Dan Kristus yang kita percaya memberikan sebuah teladan. Ia tidak pernah memberi diri cuma sekedar remah-remah semata. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Konon suatu kali seorang kepala desa di sebuah desa pembudidaya anggur melakukan sebuah pesta rakyat di alun-alun desanya. Sekaligus untuk mengundang para wisatawan masuk ke desa itu dalam rangka pariwisata desa anggur. Itu sebabnya ia meminta seluruh warga membawa hasil panennya. Masing-masing 1 botol anggur yang sudah diperas, yang terbaik, untuk dikumpulkan dalam sebuah bejana di alun-alun yang menjadi media pesta bersama-sama. Seorang petani berpikir demikian. Toh semua orang sudah membawa seluruh anggur yang paling baik.
Kalau saya membawa perasan anggur 1 botol dan itu kualitas nomor 3, tidak mempengaruhi apa-apa kalau dikumpulkan dan dicampur dengan banyak anggur yang dibawa oleh seluruh warga desa. Dan ia memilih melakukan itu. Berdatangan orang-orang kemudian membawa anggurnya dalam botol-botol lalu dicampur menjadi satu, dituangkan menjadi bejana anggur, dalam bejana anggur untuk menjadi media pesta rakyat. Terserah kepala desa itu mulai mengincipi anggur itu dan penuh dengan keyakinan dia promosi kepada semua yang hadir. Anggur desa ini adalah anggur yang terbaik dan kali ini kami mengumpulkan anggur yang paling baik. Ia mulai mencetak anggur itu dan mencicipinya. Namun dia sangat terkejut. Rasa anggur yang ia dicipi jauh sekali dari yang ia bayangkan. Jauh lebih buruk, asam sekali. Lalu dia bertanya kepada seluruh penghuni desa. Saudara-saudara, inikah anggur terbaik yang Anda miliki pada saat ini? Dan semua warga desa yang mengumpulkan anggur itu mengatakan, "Iya Pak Lurah, itu yang paling baik." Saya bertanya sekali lagi, inikah yang paling baik yang Anda miliki hasil panen tahun ini? "Ya, itu yang paling baik." Semua mengatakan demikian. Lalu kemudian kepala desa itu memecahkan bejana yang ada di hadapannya dan berkata, "Jika demikian, buanglah seluruh anggur yang ada di rumah Anda pada saat ini. Karena kualitas panen kita tahun ini begitu buruk dari sampel yang ada di bejana ini." Ia meminta penduduk desa itu kemudian melenyapkan seluruh hasil panen. Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya? Rupa-rupanya yang berpikir seperti petani yang satu tadi, saudara, itu tidak cuma satu. Yang lain juga berpikir yang sama. Toh yang lain sudah membawa yang terbaik. Kalau saya cuma membawa kualitas ketiga, kan ya ndak apa-apa. Maka yang dikumpulin itu adalah yang kualitas ketiga sesungguhnya. Jadi kacaulah segala sesuatunya. Mengumpulkan sesuatu, tetapi asal. Memberi diri, tetapi hanya sekadarnya. Itulah yang saya maksud dengan remah-remah. Dan remah-remah secara tidak memiliki standar surgawi. Remah-remah tidak memiliki standar kebenaran ilahi. Dan itu sebabnya ketika ditakar pada akhirnya seorang kaya ini tidak mendapat tempat dalam tempat yang layak. Karena apa? Karena ia tidak memiliki yang namanya belas kasih itu. Itu sebabnya di dalam krisisnya kemudian dia berseru kepada Abraham, "Kasihanilah aku." Mengapa ia berseru kasihanilah aku? Karena di dalam dirinya memang tidak ada itu namanya kasih. Compassion, belas kasih, menjadi rahim kehidupan yang membuat sekitarnya diberdayakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, umat Tuhan yang terkasih, di tengah-tengah masa sulit ini, inilah justru momentum paling penting bagi kita untuk bercompassion. Setiap kita menjadi rahim kehidupan bagi orang lain, supaya orang lain dapat tumbuh. Saya ingin berbagi satu ilustrasi lagi untuk menolong kita, bagaimana berbagi, bagaimana bercompassion dengan baik. Di sebuah jamuan makan, disajikan makanan yang enak-enak luar biasa, saudara. Dan semua orang sudah siap di seputar meja makan itu. Tetapi peralatan yang diberikan untuk makan hanya ada satu. Masing-masing orang diberi perlengkapan sepasang sumpit. Ya, alat makan. Tapi panjangnya bukan 20 cm. Bukan 30 cm. Panjangnya 1 meter sumpit itu, saudara. Dan orang hanya boleh mengambil makanan dari sumpit itu dengan memegang ujung pangkalnya sana, mengambil dan kemudian makan.
Oh saudara, banyak orang berusaha mengambil dengan sumpit itu. Mendapatkannya, dipegangnya. Tetapi ketika mau dimasukkan ke mulutnya, tangannya jauh lebih pendek dari panjangnya sumpit itu. Dan setiap kali makanan itu dibawa ke mulutnya, makanan itu terjatuh. Berjam-jam mereka tidak bisa makan. Makanannya ada, peralatannya ada, niatnya ada. Tetapi mereka gagal makan. Dan mereka frustrasi. Lalu kemudian tuan yang mengadakan jamuan makan itu mengubah peraturannya. Dia mengatakan, ambillah dengan sumpit yang Anda punya. Dan jangan bawa makanan yang Anda sumpit itu ke mulut Anda sendiri. Sodorkanlah ke mulut orang lain. Dan mulailah mereka mengambil makanan dengan sumpitnya dan membawa makanan yang sudah terjepit itu ke mulut orang lain. Jadilah sebuah proses saling menyuapi. Dan mereka makan dengan gembira. Makanannya enak, kegembiraan saling menyuapi itu mendatangkan sebuah persekutuan yang hebat. Saudara, itulah compassion. Tidak membawa sumpit pada diri sendiri, tidak mengarahkan sumpit pada diri sendiri, tapi mengarahkan sumpit kita pada orang lain. Sehingga terjadi sebuah relasi komunitas belas kasih yang saling merawat, menjadi rahim kehidupan satu dengan yang lain. Di saat-saat COVID seperti ini ada upaya-upaya untuk membuat compassion itu tersalur, belas kasih menjadi rahim ilahi itu tersalur dalam kehidupan kita berkomunitas. Di jemaat ini ada WA grup gotong royong. Orang saling berjualan dan saling membeli, lalu untuk apa? Untuk mengarahkan sumpit kita ke mulut orang lain. Itu bukan saja perayaan diakonia, tetapi itu perayaan koinonia, persekutuan kasih. Mari kita manfaatkan media ini untuk kita saling melayani. Bersekutu, bukan sekadar berbagi remah-remah, tetapi memelihara kehidupan orang di sekeliling kita. Dan dengan itu kita terpelihara olehnya. Juga sedang digagas sebuah gagasan besar. Membuat grocery, lumbung pangan yang memungkinkan seluruh umat terhisap dalam persekutuan kasih. Anda butuh beras berapa kilo? Anda butuh beras berapa kilo? Anda si C butuh beras berapa kilo dalam 1 bulan? Mari membeli dari sebuah badan usaha yang dibuat bersama ini. Supaya dengan begitu partisipasi Anda mengambil beras dari lembaga ini dapat membuat pekerjaan baru buat mereka yang ter-PHK. Dapat membuat pemasok-pemasok yang membutuhkan pembeli dapat terjembatani begitu rupa. Media ini bisa menjadi sebuah media diakonia, tetapi sekaligus diakonia dan koinonia yang bertindih rapat. Kita bersekutu di dalam kasih dengan menjaga dan merawat kehidupan dengan baik. Saya membayangkan kalau program yang sedang disiapkan ini jalan dengan baik dan seluruh jemaat berpartisipasi dengan baik, saya kira umat GKI Bromo tidak akan berada dalam sebuah kesulitan. Karena apa? Karena setiap tangan mengarahkan sumpitnya ke mulut orang lain. Ada yang ter-PHK, lalu dapat dipekerjakan melalui lembaga ini. Ada yang punya kelebihan dan kemudian dapat menyalurkan, bukan sekedar charity, tetapi melalui lembaga ini diolah menjadi sebuah proyek pemberdayaan umat. Komunitas kasih yang barangkali akan menjadi komunitas percontohan. Dan salah satu panggilan besar buat iman Kristen, buat orang Kristen di tengah kesulitan hidup ini adalah menjadi komunitas eksemplaris, komunitas teladan, komunitas percontohan, di mana letak keteladanannya? Di dalam kesediaan satu dengan yang lain, bercompassion, menjadi rahim kehidupan. Anak-anak, ketika Anda mendengarkan orang tua Anda, maka Anda
menyediakan diri Anda menjadi rahim bagi orang tua Anda. Para suami, para istri, ketika Anda berempati, mendengarkan keluhan, memberi ruang pergumulan suami Anda dapat dikatakan dengan baik, ruang pergumulan istri Anda dapat disampaikan dengan baik, lalu istri Anda merasakan didengarkan. Pada saat semacam itu, Anda menjadi rahim kehidupan. Dan panggilan menjadi rahim kehidupan itu, compassion itu, mari kita laksanakan. Lonceng panggilan itu begitu nyaring pada saat ini. Semakin sulit kehidupan, semakin kencang penyebaran COVID, maka lonceng panggilan compassion memelihara kehidupan semakin nyaring. Mari kita jawab. Pengakuan iman yang akan Anda nyatakan, saudara-saudara yang akan dibaptiskan, dan CD, kiranya juga menjadi sebuah jawab untuk panggilan hidup, bersekutu, bercompassion, menjadi rahim kasih bagi orang-orang di sekeliling kita. Kenapa? Karena Yesus telah menjadi rahim kehidupan kita. Kita dilahirkan secara baru, diberkatinya, diselamatkannya, dan dibentuknya menjadi persekutuan kasih, komunitas kasih. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, sekarang saatnya kita akan memasuki liturgi baptisan kudus dewasa dan CD, pengakuan percaya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mengingat akan landasan baptisan kita. Saudara, baptisan kudus dilayankan bagi saudara-saudara yang di dalam iman percaya bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang mengasihi, menebus, menyelamatkan, dan menyertai umatnya sekarang dan kekal. Baptisan dilaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Melalui baptisan kudus, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Dan untuk saudara yang akan melakukan CD, pengakuan percaya, ingatlah, pengakuan percaya dilayankan bagi saudara-saudara yang pada waktu masih kecil, masih kanak-kanak, atau yang telah menerima sakramen baptis kudus. Dan saat ini, setelah dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus, dan untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta menyaksikan, melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Ia juga akan membaharui kita terus-menerus, hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Karena itu saudara, mari kita sekarang naikkan doa syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur
karena Engkau telah memanggil anak-anak-Mu memasuki baptisan kudus dan sidi. Kami percaya hanya anugerah Tuhan semata yang memungkinkan mereka memasuki keselamatan di dalam Kristus Yesus dari kekal hingga kekal. Karena itu Tuhan, mari Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menganugerahkan kepada mereka rahmat-Mu. Engkau memeluk mereka dengan kasih-Mu yang kekal. Dan sekarang mereka akan menyatakan pengakuan iman percaya mereka dengan memberikan jawaban iman di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Hadirlah di hati mereka, di pikiran mereka, dan lingkupi mereka dengan rahmat-Mu yang besar. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri, juga mengundang Pendeta Immanuel untuk bisa bergabung bersama melakukan pelayanan sakramen pada saat ini. Saudara-saudara yang akan dibaptiskan dan mengaku percaya, saya minta untuk berdiri dan menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Yang ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang keempat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apa jawab Adi Wijayanto Agus? Apa jawab Aha Bambang Dwi? Bagaimana jawab Aldo Agustinus Lawadi? Bagaimana jawab Dedi Kaliudin? Bagaimana jawab Dewangga Gonsa? Bagaimana jawab Dwi Bintang Abadi? Bagaimana jawab Ike Nurmawati? Bagaimana jawab Merlin Ruth Oktaviani? Bagaimana jawab Viko Rizkita Wisnu? Bagaimana jawab Prita Septiana Putri? Bagaimana jawab Sarla Amalia Sumarsono? Bagaimana jawab Valentina Siswanto? Bagaimana jawab Widya Chandrayani?
Bagaimana jawab Sarotul Laili? Bagaimana jawab Cornelia Petronella Huai? Bagaimana jawab Felix Leksmana Setiadi? 16 teman kita yang akan menerima sakramen baptis. Yang Sidi, bagaimana jawab Alfredo Juan Pratama? Bagaimana jawab Emilia Hartono? Bagaimana jawab Erwanto Danang Prasetyo? Bagaimana jawab Ahyas Heri Budi? Bagaimana jawab Fajar Hari Sansaka? Bagaimana jawab Feni Wulandari? Bagaimana jawab Jason Yeskel Nupi? Bagaimana jawab Esther Totaria? Bagaimana jawab Susetya Pinardo Christian? Bagaimana jawab Theo Benardo Simanjuntak? Bagaimana jawab Teresa Christina Yoel? Bagaimana jawab Magdalena Intan Pratiwi? Bagaimana jawab Rancika Olga Esterina? Ya, saudara, kiranya ya yang sudah Anda nyatakan di hadapan Tuhan tetap teguh menjadi ya. Dan karena itu kita akan menyatu bersama-sama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat untuk mengungkapkan pengakuan iman percaya kita yang akan dipimpin oleh Penatua Budiman. Mari umat, kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baptis dewasa Adi Wijayanto Agus dan Aha Bambang Dwibe. Adi Wijayanto Agus, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Aha Bambang Dwi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aldo Agustinus Lawadi,
Dedi Kaliyudin, Aldo Agustinus Lawadi. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Dedi Kaliyudin, arahkan hatimu kepada Allah. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dewangga Gosha dan Dwi Bintang Abadi. Dewangga Komsa, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Dwi Bintang Abadi, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ike Nurmawati dan Merlin Ruth Oktaviani. Ike Nurmawati, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Merlin Ruth Oktaviani, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. M. Viko Rizkita Wisnu dan Prita Septiani Putri. Viko Rizkita Wisnu, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Prita Septiania Putri, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sarla Amelia Sumarsono dan Valentina Seswanto. Sarla Amalia Sumarsono, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Valentina Seswanto, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Widya Chandrayani dan Sahrotul Laili. Widya Chandrayani, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sarodul Laili, arahkan hatimu kepada Tuhan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Cornelia Petronella Huae, Felix Laksmana Setiadi. Cornelia Petronella Huae, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Felix Laksmana Setiadi, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sidi Alfredo Yuan Pratama dan Emilia Hartono. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Alfredo Yuan Pratama, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan
dengan jemaat Allah Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Emilia Hartono dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Erwanto Danang Prasetyo, Ahyas Heri Budi. Ya Allah, teguhkanlah hamba Erwanto Danang Prasetyo dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercela, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Ahyas Heri Budi dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Fajar Hari Sansaka, Feni Wulandari. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Fajar Hari Sansaka dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Feni Wulandari dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Kristus Yesus dalam hidup yang kekal. Amin. Jason Yehezkiel Nupi, Esther Totaria. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Jason Yehezkiel Nupi dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Esther Totaria dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Kristus Yesus dalam hidup yang kekal. Amin. Susetia Minardo Christian, Theo Bernardo Simanjuta. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Susetia
Minardo Christian dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Theo Bernardo Simanjuntak dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Teresa Christina Yoel, Magdalena Intan Pratiwi. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Teresa Christina Yoel dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Magdalena Intan Pratiwi dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Rancika Olga Esterina H. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Rancika Olga Esterina dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Sekarang saudara-saudara yang telah menerima baptis dan sidi, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan dan jemaat tetap berdiri. Setelah berkat diberikan, kita akan berdoksologi, memuliakan Allah bersama-sama. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Ia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudara-saudara jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang baru dibaptiskan dan sidi tetap berdiri. Saya meminta saudara sekarang menghadap ke arah jemaat berlawanan dengan mimbar.
Silahkan berbalik. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, terimalah saudara-saudara kita yang baru saja menerima baptis dan sidi pada saat ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus, pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat, karya Allah menjadi nyata. Terima kasih untuk doa, dukungan, dan penerimaan jemaat sekalian. Tuhan memberkati. Sekarang para saudara yang baru dibaptis dan sidi dipersilahkan kembali menghadap ke arah altar dan duduk. Kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Silakan duduk. Mari sekarang kita bersama-sama bersatu hati, saudara-saudara yang terkasih, menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah yang Maha Baik, berikanlah kepada kami pada hari ini rahmat untuk hidup seperti yang Engkau kehendaki. Rahmat untuk tersenyum, bahkan ketika beban kami terasa berat dan hati kami terasa hancur. Biarkanlah kami menjadi murah hati dan rendah hati di dalam kesesakan dan kesusahan kami. Di atas segalanya, ya Allah, yang penuh dengan belas kasih, ajarlah kami bercompassion terhadap seluruh dunia yang sedang menderita dan berjuang melawan COVID-19. Ajarkanlah agar kami boleh menjadi rahim kehidupan buat pejuang-pejuang kehidupan yang terus berupaya memutus mata rantai penyebaran virus dan pandemi ini. Ajarkanlah kami bercompassion di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di tengah medan juang dan karya kami, di tengah bangsa dan masyarakat kami. Ya Allah, kiranya mengalir rahmat-Mu yang tak bertepi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, dalam kehidupan setiap anggota masyarakat. Kiranya mengalir rahmat-Mu yang tak berkesudahan atas hidup kami, dan pakailah hidup kami sebagai jalan rahmat, jalan cinta, jalan penyembuhan, jalan penguatan, dan jalan pemulihan. Kami serahkan juga setiap saudara kami yang telah mengaku percaya dan menerima baptisan. Rahmati mereka dengan rahmat-Mu yang kekal. Pekerjaan mereka, keluarga mereka, hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdiri bersama dengan seluruh pejuang kehidupan. Bergandeng tangan, bergandeng hati, menyatu karya, merawat kehidupan bersama. Berkatilah. Dalam Kristus Yesus kami naikkan doa kami, seperti Tuhan mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, kita memasuki liturgi syukur. Firman yang melandasi terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu yang mengalir tanpa henti dalam kehidupan kami. Kini jadikanlah hidup kami sebagai jalan belas kasih-Mu dan terimalah persembahan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalannya naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal.
Saudara-saudara sekarang marilah kita pulang, marilah kita melanjutkan kehidupan kita dan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, rayakanlah iman dan hidupmu dalam damai sejahtera. Sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.